Di sini saya akan menjelaskan perjalanan sistem pendidikan Indonesia. Nah, perjalanan pendidikan Indonesia adalah kisah panjang tentang bagaimana suatu bangsa membentuk dirinya melalui proses belajar. Jika ditelusuri dari masa kolonial hingga era modern seperti sekarang, sistem pendidikan kita selalu bergerak mengikuti perubahan kekuasaan, nilai masyarakat, tuntutan zaman, hingga perkembangan teori pendidikan. Storytelling ini menggambarkan perjalanan tersebut sebagai rentan informasi yang tidak hanya mengubah struktur sekolah, tetapi juga cara bangsa memahami fungsi pendidikan. Yang pertama, yaitu masa kolonial. Pendidikan sebagai alat kekuasaan. Periode kolonial menjadi titik awal penting dalam melihat bagaimana pendidikan dibentuk, bukan untuk kepentingan rakyat Indonesia, tetapi mempertahankan dominasi. Perspektif mata kuliah pengantar pendidikan, fase ini menunjukkan bahwa pendidikan pernah netral. Pendidikan dapat dijadikan alat ideologis, bahwa pendidikan selalu berhubungan dengan tujuan sosial. Nah, di masa kolonial ini, tujuan sosial pendidikan adalah menjaga tatanan kekuasaan, bukan pemberdayaan rakyat. Yang kedua, masa pergerakan nasional, pendidikan sebagai sarana emansipasi. Nah, ketika kesadaran nasional tumbuh, pendidikan menjadi alat perlawanan. Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan taman siswa pada tahun 1922, membawa gagasan bahwa setiap anak berhak atas pendidikan yang memerdekakan. Nilai-nilai yang dikembangkan seperti Tuturi Handayani, Ing Madyo Mangun Karso, dan Ingarso Suntulodo tidak hanya menjadi semboyan, tetapi representasi dari filosofi pendidikan humanistik. Nah, pendidikan harus menghormati manusia sebagai makhluk merdeka. Pada tahap ini, pendidikan mulai dipahami sebagai media pembentukan karakter, penguatan identitas bangsa, dan pemberdayaan sosial. Secara teori, filosofi pendidikan nasional lahir dari semangat humanisme, nasionalisme, dan kebutuhan untuk menciptakan sistem yang berpihak pada rakyat. Dan yang ketiga, periode kemerdekaan, merancang sistem pendidikan nasional. Setelah Indonesia merdeka, negara menghadapi tantangan besar untuk menyatukan sistem pendidikan yang sebelumnya. Kotak-kotak Undang Pendidikan 1950 menjadi bentuk pertama upaya merumuskan sistem pendidikan nasional yang utuh dan merdeka dari bayang-bayang kolonialisme. Transformasi besar menjadi ketika pemerintah menegaskan bahwa pendidikan adalah hak seluruh warga negara. Prinsip ini akhirnya mengarah pada kebijakan wajib belajar, kurikulum nasional, serta jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal. Pada masa ini, teori-teori dalam pengantar pendidikan seperti tujuan pendidikan nasional, peran lembaga pendidikan, dan fungsi sosial pendidikan mulai diterapkan dalam kebijakan. Pendidikan tidak hanya menghasilkan tenaga administrasi seperti masa kolonial, tetapi diarahkan untuk menciptakan warga negara yang cerdas, berakhlak, serta mampu berpartisipasi dalam membangun nasional. Yang keempat, Orde Baru, yaitu standarisasi dan pembangunan pendidikan. Pada periode Orde Baru, pendidikan diarahkan untuk mendukung stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Pemerintah mencanangkan program wajib belajar 6 tahun, membangun sekolah dasar hingga pelosok, dan menstandarkan kurikulum nasional. Kurikulum menjadi instrumen kendali negara agar proses pembelajaran seragam di seluruh wilayah Indonesia. Di sisi lain, muncul juga kritik bahwa pendidikan menjadi terlalu sentralistis dan seperti top-down. Dari perspektif teori pendidikan, sistem pada masa ini cenderung berorientasi pada behaviorisme, itu guru sebagai pusat, siswa sebagai penerima pengetahuan, meskipun kontribusinya tetap besar dalam pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat luas. Selanjutnya yang kelima,
era reformasi, yaitu desentralisasi dan pembaruan kurikulum. Setelah tahun 1998, pendidikan memasuki fase baru yang lebih terbuka dan dinamis. Pemerintah memberikan otonomi lebih besar kepada daerah dan melalui manajemen berbasis sekolah atau MBS. Hal ini selaras dengan teori administrasi pendidikan modern yang menekankan peran partisipasi komunitas, fleksibilitas, dan pengambilan keputusan di tingkat suatu pendidikan. Sejak era reformasi, inilah terjadi pergantian kurikulum secara lebih cepat, yaitu kurikulum berbasis kompetensi, kurikulum 2013, hingga kurikulum seperti sekarang, yaitu kurikulum merdeka. Setiap kurikulum mencerminkan upaya menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan zaman. KBK menekankan penguasaan kompetensi. KTSP memberikan otonomi sekolah dalam merancang kurikulum. Kurikulum 13 menekankan karakter dan integrasi pengetahuan, sikap keterampilan, serta kurikulum merdeka berfokus pada diferensiasi, fleksibilitas, belajar, serta penguatan karakter melalui profil belajar Pancasila. Transformasi ini menunjukkan penerapan teori belajar konstruktivistik, yakni siswa membangun pemahaman sendiri melalui proses aktif, bukan sekedar menerima pengetahuan. Yang keenam, abad ke-21 dan digitalisasi, yaitu pendidikan untuk dunia yang berubah cepat. Nah, pada era modern ini, sistem pendidikan Indonesia menghadapi tantangan globalisasi, kemajuan teknologi, dan perubahan sosial yang sangat cepat, seperti pandemi COVID-19 yang mempercepat digitalisasi pendidikan, memaksa sekolah dan perguruan tinggi melakukan pembelajaran jarak jauh. Dalam konteks pengantar pendidikan, fase ini menguatkan konsep bahwa pendidikan harus adaptif. Teori seperti pembelajaran berbasis teknologi, pendidikan berkelanjutan, serta lifelong learning semakin relevan. Siswa tidak cukup hanya belajar dari buku atau guru, tetapi juga dari ekosistem digital, komunitas, dan pengalaman langsung. Kurikulum mereka menjadi jawaban atas kebutuhan dunia modern, memberi ruang bagi pembelajaran yang lebih bebas, kontekstual, dan sesuai potensi individu. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.